Anjuran berpuasa di bulan Ramadan bagi umat Islam, di samping berdimensi ibadah, juga berdimensi kesehatan. Metabolisme tubuh diklaim mengalami berbagai perbaikan selama menjalankan puasa selama sebulan penuh. Lantas bagaimana dengan hipertensi? Amankah berpuasa bagi orang dengan hipertensi? Saatnya kita simak penjelasan Dr. Rudy Rafisa, konsultan ginjal dan hipertensi berikut ini, tetap di Hidup Sehat Plus. Sebenarnya ada tidak sih manfaatnya berpuasa untuk pasien yang mengidap hipertensi? Oh iya, banyak sekali manfaatnya. Jadi kalau kita melihat bahwa hipertensi itu berhubungan sekali dengan emosional. Jadi orang sampai ada pepatah lah istilahnya, atau juga anekdot bahwa orang yang sering marah-marah itu biasanya punya tekanan darah tinggi. Nah, di sini kuncinya. Jadi puasa itu bisa meredam atau menahan emosional kita. Di sini salah satunya dia akan meningkatkan yang disebut dengan endorfin. Jadi endorfin itu suatu zat morfin yang ada di dalam tubuh kita. Jadi mirip seperti morfin. Jadi rasa enak, nyaman, tenang, dan bahagia. Orang yang berpuasa dengan suatu niatan yang sangat kuat itu dapat meningkatkan endorfin juga di situ, sehingga mereka akan merasa nyaman dan enak dan tenang. Nah, ini akan menurunkan kadar kolesterol, kadar kortisol, ketegangan, dan sebagainya. Ketika seorang penderita hipertensi melakukan puasa, apakah itu dapat menurunkan tekanan darahnya dan bagaimana mekanismenya? Ya, pada konsepnya, pada prinsipnya bahwa dengan orang berpuasa itu mampu menurunkan tekanan darah. Di mana di sini kita ambil adanya proses garis antara hipotalamus, hipofisis, dan adrenal. Nah, ini ada jalurnya, HPA aksis namanya. Nah, pada saat kondisi orang berpuasa itu, di mana seseorang itu dalam kondisi dia berniat untuk menjaga tubuh dan pikirannya dalam satu sinkronisasi untuk melakukan ritual-ritual, artinya menjaga emosional, juga kan menahan hawa nafsu dan lapar dan sebagainya. Ini pengaruhnya tadi terhadap hormonal tadi, dia meningkatkan kadar endorfin dalam tubuh, enkefalin, dan juga dia akan menurunkan kortisol. Di mana salah satu yang bertanggung jawab juga kortisol lah tinggi, itu bisa menaikkan tekanan darah. Sehingga orang yang berpuasa dengan benar-benar ya niatnya baik dan kuat, maka saya yakin tekanan darahnya juga bisa dikontrol dengan baik. Tadi sempat dijelaskan bahwa orang menderita hipertensi itu baik jika melakukan puasa. Iya. Nah, apakah ada pantangan-pantangan tertentu yang harus diperhatikan oleh penderita hipertensi jika ingin melakukan puasa? Iya, betul. Pada prinsipnya sebenarnya secara harfiahnya tidak ada. Yang paling utama adalah dia berpuasa, tapi jangan lupa kalau memang dia masih mengkonsumsi obat darah tinggi, itu jangan ditinggalkan. Jangan jadi alasan karena dia berpuasa, maka tidak diminum obatnya. Tapi dengan dia berpuasa, obat tetap diminum, yang biasanya dia tekanannya masih naik tinggi, kadang-kadang emosional dan sebagainya, ini bisa diredam. Karena orang berpuasa itu, dia harus menyatukan antara pikiran dan hati dalam ketundukan kan. Otomatis ini ada menurunkan emosional ini turun, ketegangan otot dan sebagainya juga turun, berpengaruh ke respon limbik otak. Kortisolnya juga turun. Kortisol ini bertanggung jawab, tadi saya sudah jelaskan, dia juga memperkeras pembuluh darah sehingga pembuluh darahnya tegang, tekanannya juga naik. Dia meningkatkan kadar gula juga. Dia juga bisa membuat vasokonstriksi semua pembuluh darah dan lainnya. Nah, dengan dia berpuasa, dia dengan tadi niatan yang benar-benar untuk beribadah tadi, maka ketegangannya akan turun. Dia yang sudah darah tinggi, sudah dikontrol bagus, akan semakin baik. Biasanya ketika kita belum memasuki bulan Ramadan atau bulan puasa, kita makan 3 kali sehari, Dok. Iya. Pagi, siang, dan juga malam. Betul. Tapi ketika memasuki bulan puasa, kita makan itu pagi sahur ya, Dokter, ya, Iya. subuh-subuh, dan juga maghrib ketika berbuka puasa. Nah, itu kan ada jeda waktu yang lumayan lama, Dok. Bagaimana pengaruhnya terhadap orang yang menderita hipertensi?
Iya, jadi memang kita tadi bahas ya bahwa tekanan darah ini juga sangat berpengaruh sekali terhadap konsumsi makanan yang dimakan oleh orang-orang tersebut. Khususnya yang pertama adalah kadar garam. Yang kedua adalah kolesterol, kemudian juga yang asam urat tinggi, kadar gula tinggi. Nah, ini pengaruhnya banyak sekali sebenarnya kalau puasa. Di mana seseorang yang berpuasa antara kurang lebih sekitar jam 5-an lah, yang mungkin dia pagi subuh sampai jam 6 atau jam 7 malam, hampir 11 atau 12 jam dia tidak mengkonsumsi makanan tadi. Ini otomatis mengurangi asupan-asupan yang mungkin pada saat dia tidak berpuasa itu terlalu banyak, berlebihan. Nah, ini salah satu pelajaran atau pembelajaran buat kita untuk menahan diri dan mengurangi makanan-makanan yang tidak baik tadi. Oke, tapi bagaimana jika di saat buka puasa nih dok, kalap dok? Itu yang tidak boleh. Jadi disinilah fungsinya kita berpuasa tadi, mengatur makanan yang biasanya kita banyak makan, itu dikurangin, jamnya dipindah, kemudian jumlahnya pun disesuaikan, sehingga tidak berlebihan. Artinya, tidak ada gunanya kita berpuasa kalau dipindahkan yang 2 kali makan itu dipindahin ke buka misalnya, atau sahurnya dibanyakin supaya panjang. Nah, itu juga sama. Intinya bahwa tekanan darah itu berpengaruh juga karena kadar lemak darah yang tinggi, kolesterol yang tinggi, kemudian gula yang tinggi, asam urat yang tinggi. Itu akan membuat darah di dalam tubuh kita tuh pekat, dan ini tekanannya jadi meningkat, menarik air dari luar, di pembuluh darah bertambah airnya, jadi tegangannya juga meningkat. Apa nih tipsnya untuk orang dengan tekanan darah tinggi supaya bisa melakukan puasa dengan baik dan juga tetap terkontrol tekanan darahnya? Iya, benar. Jadi yang pertama adalah bahwa konsumsi garam tadi dikontrol benar-benar, tidak berlebihan. Yang kedua, makan lebih banyak mungkin sayur-sayuran ya, jadi dikurangin yang berkadar lemak tingginya. Yang ketiga, pada saat dia melaksanakan sahur dan melaksanakan buka, porsinya juga secukupnya, tidak boleh berlebihan. Nah, kemudian mereka yang sudah mengkonsumsi obat-obatan darah tinggi itu jangan ditinggalkan, karena ini tetap diminum ya. Karena jangan hanya berpikir dengan saya berpuasa, oh ternyata bisa menurunkan tekanan darah sehingga obatnya di stop, enggak juga. Kecuali memang hanya konsumsi obat yang dosis kecil, dengan berpuasa mungkin bisa terkontrol. Tapi kalau sudah minum dengan dosis besar dan tinggi, atau 2-3 macam obat, itu tidak bisa. Nah, yang terakhir, tetap aktivitas tubuh, olahraga, ya diatur dengan baik, harus tetap dilaksanakan. Mungkin yang biasanya pagi hari digeser agak ke sore pada saat mau buka, sehingga kalau dia habis olahraga bisa dekat dengan buka. Pemirsa Hidup Sehat Plus, ternyata berpuasa banyak sekali manfaatnya untuk kita semua, termasuk orang dengan hipertensi. Saya Dr. Tengku Anissa dan Dr. Rudiansyah untuk Hidup Sehat Plus.